Perkenalkan, nama saya Gede Maesa Wiradharma, atau bisa dipanggil Esa. NRP saya 017. Saya berasal dari kelas 2 di 4 Teknik Elektronika A. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang peramalan dengan metode moving average. Apa sih peramalan itu? Akan saya mulai dulu dari definisi peramalan secara umum, yaitu peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Namun, dalam matematika, peramalan adalah tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Proses peramalan dilakukan pada level agregat. Bila data yang dimiliki adalah data item, maka perlu dilakukan agregasi terlebih dahulu. Di layer ini bisa dilihat macam-macam model peramalan. Yang pertama yaitu konstan, yang kedua linear trend, yang ketiga kuadratik, yang keempat eksponensial, yang kelima moving average, yang keenam exponential smoothing, yang ketujuh seasonal. Nah, dikarenakan untuk tugas ini saya ingin berfokus pada moving average, maka oleh karena itu saya akan langsung saja membahas tentang moving average secara mendalam. Metode moving average, suatu metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Namun pada metode moving average ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu metode ini bisa digunakan apabila data-datanya pertama, tidak memiliki tren, yang kedua, tidak dipengaruhi faktor musim. Dari kedua syarat ini secara sederhana, metode ini digunakan untuk peramalan dengan periode waktu spesifik. Contohnya, dengan 3 bulan moving average, maka ramalan bulan kelima baru bisa dibuat setelah bulan keempat berakhir. Mungkin dari penjelasan ini cukup rumit untuk dipahami. Oleh karena itu, kita langsung saja lanjut ke pengaplikasian penggunaan metode moving average. Sebelum masuk ke pengaplikasiannya, kita harus paham dulu dasar inti dari moving average ini. Metode moving average dapat dirumuskan atau didefinisikan sebagai berikut. MA sama dengan sigma N T dt per N, yang mana di sini diterangkan bahwa N sama dengan jumlah periode dan dt adalah demand pada bulan ketik. Apabila sudah paham konsep ini, maka kita bisa untuk melanjutkannya ke cara untuk ke contoh soalnya. Namun di sini saya juga ingin menjelaskan lebih ringkas lagi tentang konsep yang saya buat supaya metode moving average ini bisa dipahami lebih mudah, yaitu aturan penggunaan metode moving average sederhana dengan jangka waktu 3 periode. Di sini sudah saya urutkan bagaimana cara melakukan menggunakan metode moving average. Pertama, jumlah data selama 3 urutan pertama berturut-turut, hasilnya diletakkan di periode selanjutnya. Lalu kedua dibagi dengan 3, dikarenakan banyaknya periode yang digunakan adalah sebanyak 3 periode. Yang ketiga, jumlahkan data berikutnya selama 3 urutan periode dan meninggalkan periode yang pertama. Hasilnya diletakkan di periode selanjutnya. Yang keempat, lakukan poin di atas secara berulang-ulang hingga selesai. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Dari layer ini bisa dilihat bahwa saya sudah membuat tabel tentang bagaimana pengerjaan menggunakan metode moving average. Di sini saya sudah mengurutkan dari data dari bulan Januari hingga bulan Juli, yang totalnya ada 7 data. Dikarenakan pada contoh soal ini menggunakan metode moving average dengan jangka waktu 3 bulan, maka dapat dilihat bahwa
kolom perhitungan dan kolom moving average 3 bulan pada bulan Januari hingga bulan Maret itu kosong atau nol, dikarenakan penjumlahan antara bulan Januari hingga bulan Maret akan dibuat peramalan pada bulan Aprilnya. Dapat dilihat bahwa pada bulan April terjadi perhitungan, yaitu 10 ditambah 12 ditambah 13, yang mana itu merupakan hasil dari nilai DT bulan Januari, Februari, dan bulan Maret dijumlah lalu dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena pada soal ini menggunakan metode moving average jangka waktu 3 bulan, yang mana dia akan melakukan peramalan setiap 3 bulan. Oleh karena itu pada tabel moving average 3 bulan pada bulan April didapatkan hasilnya itu 11,66. Cara ini kembali lagi dapat dilihat pada bulan Mei menggunakan cara yang sama dengan seperti bulan April. Namun Januari tidak diikuti, akan dilanjutkan ke Februari hingga April. Ini layaknya aturan penggunaan metode moving average pada nomor 3, yaitu jumlahkan data berikutnya selama 3 urutan periode dan meninggalkan periode yang pertama. Hasilnya diletakkan di periode selanjutnya. Dapat dilihat pada bulan Mei bahwa isi penjumlahan pada perhitungan dimulai dari bulan Februari hingga bulan April, dan pada bulan untuk nilai DT pada bulan Januari ditinggalkan. Hingga 12, 13 sama 16 dibagi 3 karena moving average jangka waktu 3 bulan didapatkan hasil yaitu 13,66. Untuk selanjutnya bulan Juni sama seperti looping pada nomor 3 aturan metode moving average, yaitu meninggalkan periode yang sebelumnya, yaitu bulan Januari dan Februari ditinggalkan dan memulai dari bulan Maret hingga bulan Mei. Oleh karena itu hasil perhitungannya 13 ditambah 16 ditambah 19, yang mana nilai tersebut adalah nilai DT dari bulan Maret, April, dan Mei, dan tetap dibagi 3. Maka moving average yang didapatkan selama 3 bulan yaitu 16. Dan terakhir bulan Juli sama menggunakan metode yang sama dengan bulan Mei dan bulan Juni, yaitu meninggalkan periode yang sebelumnya, sehingga dimulai dari bulan April. 16 ditambah 19 tambah 23. Ini merupakan nilai dari DT antara bulan April, Mei, dan Juni. Dan kembali lagi dibagi 3 karena moving average jangka waktu 3 bulan. Didapatkan moving average 3 bulan yaitu 19,33. Mungkin dalam tabel ini merupakan contoh sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu saya akan mencoba beralih ke moving average selanjutnya. Pada slide ini bisa dilihat bahwa saya akan mencoba dengan menggunakan metode moving average jangka waktu 5 bulan. Saya menggunakan bulan yang sama, yaitu dari bulan Januari hingga Juli, dan nilai DT yang sama dengan moving average jangka waktu 3 bulan sebelumnya. Dapat dilihat perbedaannya yaitu pada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, untuk kolom perhitungan dan kolom moving average 5 bulan itu kosong, dikarenakan untuk contoh soal ini menggunakan jangka waktu 5 bulan, yang artinya perhitungan yang dilakukan setiap 5 bulan. Oleh karena itu kita dimulai pada perhitungan bulan Juni, yang mana langsung menambahkan 5 periode, yaitu periode bulan Januari, periode bulan
DT bulan Februari, DT bulan Maret, DT bulan April, dan DT bulan Mei. Dapat dilihat pada tabel perhitungan untuk bulan Juni, yaitu 10 ditambah 12 tambah 13 tambah 16 tambah 19. Kenapa bagi 5? Karena kembali lagi pada dasar rumus dari metode moving average, yang mana keterangannya N itu merupakan jumlah periode. Apabila direlevansikan dengan tabel ini, karena perhitungannya setiap 5 periode, oleh karena itu dibagi dengan 5. Periode pada perhitungan ini bisa dimisalkan dengan bulan. Setelah dihitung, didapatkan moving average selama 5 bulan, yaitu pada bulan Juni yaitu 14. Begitupun juga dengan bulan Juli, menggunakan metode perhitungan yang sama dengan moving average jangka waktu 3 bulan, yaitu untuk periode pertama tidak diikutkan pada hitungan. Jadi dimulai dari Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Oleh karena itu DT pada perhitungan untuk bulan Juli yaitu 12, 13, 16, 19 plus 23, yang mana 23 merupakan nilai dari DT Juni. Untuk DT 10 Januari tidak diikutkan. Dibagi 5, yang mana banyaknya periode yang dimasukkan dalam data. Dari perhitungan itu didapatkan moving average selama 5 bulan untuk Juli yaitu 16,6. Dari dua tabel yang telah saya tunjukkan, itu merupakan metode moving average dengan contoh soal yang ideal. Dikarenakan, kenapa saya bilang ideal? Apabila dilihat pada moving average bulan Juni pada tabel MA 5 bulan, yaitu bernilai 14, yang mana 14 itu merupakan peramalan untuk bulan selanjutnya. Di sini saya bilang ideal dikarenakan untuk bulan selanjutnya pada tabel ini ditunjukkan bahwa Juli dengan nilai aktualnya DT yaitu 26, sehingga dapat dibilang nilai aktual dari yang didapatkan pada bulan Juli lebih besar dari nilai peramalan yang dilakukan pada bulan Juni, dikarenakan 26 lebih besar dari 14. Oleh karena itu, saya bisa katakan bahwa tabel moving average ini adalah ideal. Apabila tidak ideal, berarti artinya peramalan bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai aktual pada DT yang nantinya setelah diramalkan. Apabila bulan Juli bernilai 10, maka dapat dikatakan bahwa tabel ini merupakan metode moving average yang tidak ideal, dikarenakan peramalannya pada bulan Juni yaitu 14, sedangkan hasil yang didapatkan 10, yang artinya aktualnya lebih kecil dibandingkan peramalan. Walaupun dapat dilihat bahwa metode moving average merupakan satu cara yang simple dilakukan, tetapi metode moving average masih memiliki kekurangan, yaitu pertama, tidak cocok untuk pola data tren atau pola data musiman. Yang kedua, metode moving average kurang akurat untuk merefleksikan tren data terbaru. Yang ketiga, metode moving average lambat untuk merespon perubahan data yang sering terjadi di pasar. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.